Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Duyanti dari kelas 11 UPW. Di sini saya akan mengidentifikasikan tentang Kota Pasuruan. Pasuruan adalah sebuah kota pelabuhan kuno pada masa Kerajaan Airlangga. Pasuruan sudah dikenal dengan sebutan Paravan. Pada masa lalunya, daerah ini merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Letak geografis yang strategis menjadikan Pasuruan sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan antar pulau atau antar negara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wisata dan kuliner yang ada di Kota Pasuruan. Wisata Candi Jawi merupakan situs purbakala yang berlatar belakang Gunung Pawitara. Objek wisata yang satu ini sangat cocok bagi Anda yang gemar mengunjungi wisata bersejarah. Di sekitar area candi, Anda akan menemukan benda-benda purbakala seperti pemandian kuno, puing-puing candi, dan artefak. Candi Gunung Gangsir adalah objek wisata sejarah yang dibangun dengan menggunakan batu bata, bukan menggunakan batu andesit. Gangsir sendiri diambil dari kata yang bermakna menggali lubang di bawah tanah. Candi dengan ukuran 15 x 15 meter persegi ini konon dibangun pada saat pemerintahan Raja Airlangga, tepatnya pada abad ke-11 Masehi. Di kawasan wisata ini ada sekitar 15 jenis buah-buahan yang bisa dibudidayakan, seperti durian, kelengkeng, mangga, dan jenis buah lainnya. Lokasi wisata di Desa Nembal, Kecamatan Tutur. Tempat wisata ini berlatar pegunungan Tengger dan menikmati sunset di Danau Ranugranti. Juga tentu menyenangkan. Anda bisa mencoba beberapa kegiatan asik seperti sepeda air, naik perahu, dan bahkan memancing. Danau Ranugranti berada di Desa Sumber Dewi Sri, Desa Ranungkelandung. Dulu ada cerita yang cukup mistis di sini, tetapi sering berjalannya waktu, danau tersebut menjadi tempat wisata. Pasuruan juga memiliki curug atau air terjun yang cukup indah. Perbedaannya adalah air terjun ini tidak memiliki aliran sungai sebagai sumber untuk bisa mengalir air yang dijatuhkan dari tebing air terjun, tetapi air terjun berasal dari resapan air yang masuk ke tanah. Makanan khas dari Kota Banyak Pasuruan. Nasi ini masih lengket kesan tradisionalnya karena disajikan di atas piring yang beralaskan daun pisang. Nasi bundel merupakan nasi bertekstur lembut dan agak menggumpal. Punya kupang keraton yang cara penyajiannya dicampur dengan bumbu bawang putih, petis, jeruk nipis, irisan lontong. Kamu bisa menemukannya di sepanjang Jalan Juanda, Pasuruan, dengan harga yang murah. Bahkan makin nikmat kalau dimakan bareng es degan dan sate kerang. Tradisional satu ini cukup mudah ditemukan di Pasuruan. Tempe dikukus dengan daun pisang sehingga membuat aromanya menggoda. Ada banyak varian rasa yang bisa kamu pilih, seperti dipadukan dengan kerang, trilam toro, daun singkong, udang, pete, hingga daun sembukan. Matahari merupakan merek roti legendaris yang ada di Pasuruan. Roti sisir matahari bisa jadi salah satu pilihan oleh-oleh dari Kota Pasuruan. Roti ini bisa didapat di toko roti Matahari yang terletak di Jalan Raya Soekarno-Hatta,
42-44 Pasuruan. Roti matahari sudah berdiri sejak 1955 silam. Di toko roti ini terdapat banyak jenis roti mulia, dari roti warbal, roti sisir, roti celup, roti ronde, roti kasur, dan banyak lagi. Jenis roti yang paling dicari di toko ini adalah roti sisir. Bipang jangkar merupakan pilihan oleh-oleh khas Pasuruan yang legendaris. Bipang jangkar merupakan jenis cemilan khas Pasuruan yang terbuat dari beras. Bipang jangkar ini sudah diproduksi sejak 1949 silam. Bipang berasal dari bahasa Mandarin, yaitu bi yang berarti beras dan pang yang berarti wangi. Bipang adalah kudapan yang terbuat dari beras yang dicampur dengan gula dan perasa vanili. Ini adalah oleh-oleh gurih khas Pasuruan yang tidak memiliki cita rasa manis seperti oleh-oleh sebelumnya. Pangan yang bisa kamu bawa pulang sebagai buah tangan ini berupa ikan kecil-kecil yang bernama ikan lumpuk. Ikan ini mempunyai panjang sekitar 2-3 cm yang berbentuk menyerupai teri. Biasanya ikan lumpuk ini dibuat jadi beragam macam makanan, tetapi seringnya ikan ini dibawa pulang sebagai oleh-oleh dalam bentuk lempuk crispy. Kasbandi merupakan home industri yang sudah dirilis sejak tahun 1954 dan berhasil bertahan hingga sekarang. Kemasan kopi ini terkesan jadul, yaitu menggunakan kertas berwarna putih dan pada bagian tengahnya terdapat sablonan dengan gambar kereta pada zaman Belanda. Ting-ting atau permen jahe merupakan oleh-oleh khas Pasuruan. Permen dari jahe ini memiliki cita rasa yang begitu unik karena diolah dari campuran jahe dan gula sehingga menimbulkan rasa manis dengan agak pedas khas jahe. Teksturnya pun begitu lembut dan kenyal, bahkan permen tersebut dapat dikunyah. Yang menjadi ciri khas adalah permen dari olahan jahe ini dibungkus dengan kemasan kertas. Tidak hanya jadi oleh-oleh khas saja, permen ting-ting jahe juga telah dikirim ke kota lainnya. Harga permen ini cukup murah, hanya dengan 5.000 saja Anda sudah bisa membawa pulang kemasan permen sebagai oleh-oleh untuk keluarga. Klepon khas Pasuruan ini cukup berbeda dari klepon biasa di pasar tradisional, karena klepon termasuk dalam kue basah, maka taburan yang semula dari kelapa parut diganti dengan keju parut. Selain karena memiliki waktu lebih lama sebelum basi, keju juga memberikan cita rasa tersendiri kepada klepon. Akan tetapi meskipun diganti dengan keju parut, klepon gempol juga tidak bertahan terlalu lama. Tidak hanya oleh-oleh berupa makanan saja, kota Pasuruan juga memiliki kerajinan bordir sebagai buah tangan yang begitu populer diminati wisatawan. Bahkan tidak hanya wisatawan lokal saja yang tertarik dengan kerajinan bordir ini, ada wisatawan asing seperti dari Malaysia dan Brunei Darussalam yang tertarik membeli kerajinan bordir tersebut, mulai dari taplak meja, tempat tisu, mukena, kain kebaya, pakaian muslim untuk laki-laki, sajadah, sepatu, tas, juga produk kerajinan bordir lainnya. Kerajinan bordir Pasuruan begitu digemari karena memiliki. Dan itu sedikit penjelasan dari saya mengenai kota Pasuruan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.